Tapi puasa mengkhususkan sesuatu tidak boleh. Atau puasa mengkhususkan pada hari tertentu tidak boleh. Puasa hari Jumat, apa? Hari spesial Pak, apa? Karena kuat keramatnya Pak, gitu. Tidak boleh. Hari Ahad misalkan, puasa tidak boleh. Kenapa Pak? Hari Ahad karena hari kelahiranku Pak. Tidak boleh. Aku menghormati hari kelahiranku dong Pak. Tidak boleh karena tidak diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu hanya boleh mengajarkan Senin, Kamis atau puasa Daud, itu aja. Kalau puasa-puasa yang disunahkan Rasulullah. Puasa Wisol juga dilarang. Seperti kemarin kita sudah membahas, ada sunnah. Sunnah itu sesuatu yang dilakukan Rasulullah. Sunnah itu ada yang haram diikuti. Sunnah ini ya, sesuatu yang dilakukan Rasulullah itu ada yang haram diikuti, ada wajib diikuti, ada yang sunnah diikuti, ada yang mubah diikuti. Lakukan apa yang dilakukan Rasulullah, ada yang haram diikuti. Gak boleh kita mengikutinya. Yaitu puasa wisol, puasa yang lanjut. Itu hal yang khusus pada Rasulullah. Jadi itu betul ya? Wisol itu betul? Iya, Rasulullah betul. Kita nggak boleh. Terus Iya kan makanya bulan. Ya, bisa jadi tang nepung. Sampai berapa hari itu misalnya? Nanti kalau di sini yauman wayaman 3 hari bisa jadi. Kadang kalau Rasulullah 1 minggu sampai di batu itu. Iya, sampai di apa namanya perutnya itu ganjil dengan batu. Sehingga sahabat itu mendengar kerutuk-kerutuk. Ini apa nih? Ternyata bunyi batunya dengan batu itu beradu. Itu melakukan wisol karena tidak ada makanan atau apa itu? Ya karena tirakat. Bukan tirakannya Rasul. Bisa jadi kalau Rasulullah memang punya keamalan gitu, punya kesenian. Hanya Rasul kalau tidak ada tanya pagi tidak ada makanan puasa. Tapi Rasul sendiri tanpa alasan melakukan wisol. Ini nggak ada alasannya. Wisol Rasulullah nggak jadi masalah. Tapi kita tidak boleh. Kita harus berbuka dan kita sunnahkan untuk sahur. Seperti nikah lebih dari 4 itu kan hanya bulan Rasulullah. Kemudian Rasulullah haram untuk makan sodako, kita boleh. Ya, kita kan sudah bahas pekan yang lalu. Yang wajib sudah jelas, sesuatu yang diperintahkan oleh Al-Quran, yang ditegaskan oleh hadis. Yang sunnah sudah jelas, yang mubah juga sudah jelas. Ada pertanyaan lagi sebelum ini? Masih 20 menit ya? Masih sebelumnya. Kita ini deh, 1-2 hadis lagi lah. Hadis yang ke-536. Wa anhu dan dari Abi Hurairah. Kemudian ke hadis sebelumnya ya. Radhiya semoga meridhai Allah anhu dari Abi Hurairah. Qala berkata Abi Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisna malam yada qaula zuri wal amali bihi wal jahla walaysa lillahi hajatan fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Man barang siapa lam yada tidak menghindar, tidak meninggalkan qaula zuri perkataan bohong, wal amali dan melakukan bihi dengan kebohongan, wal jahla dan kebodohan. Falaisa lillahi, falaisa maka enggak ada lillahi bagi Allah hajatan hajat. Allah tidak membutuhkan ayyada'a ta'amahu, ayyada'a orang itu menghindar ta'amahu dari makanannya wa syarabahu dan dari minumannya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Abu Dawud dan diriwayatkan oleh Abu Daud, wal lafzu dan lafaznya lahu bagi Abu Daud. Jadi lafaznya bagi Abu Daud. Maksudnya adalah barang siapa ketika berpuasa kemudian dia tidak menghindarkan perkataan bohong atau perbuatan-perbuatan dusta atau perbuatan yang lain yang bodoh, maka falaisa lillahi hajatan ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka pahala puasanya itu tidak ada. Puasanya sah, tapi pahalanya itu tidak ada.
Ini wajah lah ini kemudian ditambahkan oleh hadis yang lain. Di sini nggak ada. Jadi ada 5 perkara. Kalau seseorang melakukan salah satu perkara itu, maka puasanya sah, tapi pahalanya tidak ada. Mual. Kopong melompong. Ada 5 hal. Khamsun. Yang pertama adalah qaulaz zur. Ya, berkata bohong. Orang berpuasa berdusta. Tapi bukan dusta yang diperintah. Ada dusta yang boleh ya? Ada dusta yang boleh. Ada 5 dusta yang boleh. Masih ingat nggak? Dusta sama istri. Yang pertama, bohong sama istri. Paling Atau bohong sama suami. Boleh. Tapi tujuannya adalah untuk menggembirakan. Oh, kamu ganteng padahal. Waduh, Mas. Aduh, jangan buka kartu gitu dong, Mbak. Aduh. Contoh. Dulu. Iya. Bohong. Boleh gitu. Misalkan gini. Ada suami membelikan istri jilbab. Tahu ini kualitas jilbabnya apa namanya, suami lagi nggak ada uang, tapi jilbabnya belikan ini kayaknya bagus, dia pegang-pegang, oh ini bagus ya, dibohongin sama orang, dikasihkan kepada istri tahu bahannya itu jelek, tahu harganya murah, bapak duhai kakandaku saya, betapa luar biasanya pemberianmu, gitu. Tidak pernah, iya. Luar biasa, ini sarung apa, ini jilbab hanya ada di surga. Oke. Berkatalah sesuatu yang menggembirakan. Tapi bohong kan? Bohong nggak jadi masalah. Boleh bohongnya. Berpahala bohongnya itu. Ataupun seorang suami dimasakkan sama istrinya. Dimasakan keasinan atau makan yang gak enak, kemudian makan. Gimana suamiku? Wih, lezatnya. Semua makanan di dunia kalah. Gak ada yang nendingi, maksudnya gak ada yang dikasih. Besok jangan masak lagi. Besok jangan masak lagi. Besok cukup yang ini. Besok masakannya ganti gitu. Tapi perkataan dustanya itu tidak menjadi masalah, berpahala. Bohongnya itu tidak menjadi. Kalau ke anak gimana? Ya, Biasanya kan orang tua ada saja yang kita itu tujuannya baik untuk anak, tapi harus terpaksa berdusta ke anak, itu boleh? Belum punya anak. Belum punya anak soalnya. analog juga. Contohnya. Kalau sebetulnya ada, secara fikihnya ada. Berbohongnya seperti apa dulu? Ada secara fikih. Waktunya anak-anak. Ya itu mau dibeli Karena kan sering anak-anak itu meminta sesuatu yang sebenarnya belum boleh untuk turun usia dia. Minta mobil ya. Tapi kan menjelaskannya itu kalau bisa berbahasa dengan bahasa yang bisa dipahami anak tanpa berbohong, itu lebih baik. Tapi ada dusta-dusta yang boleh yang dilakukan oleh seorang bapak kepada anak. Tapi dusta-dusta yang sifatnya adalah mendidik. Jadi dusta-dusta, tapi ini sifatnya susah. Walaupun begitu Imam Ghazali, yang boleh dusta itu adalah suami ke istri dan istri ke suami. Seorang anak berdusta mendustai seorang anak kalau sifatnya memotivasi maka boleh. Kayak misalkan begini, dapat nilainya merah, Kak lulus gitu. Tenang. Apa namanya? 5 itu merah. Yang lain itu semuanya hitam. Kamu berwarna lebih bagus itu. Gitu. Atau misalkan begini. Dulu misalkan gini. Jangan menyerah, 5 itu sekarang.
apa namanya? Tujuh. Nanti 10 gitu. Membahas sesuatu misalkan dulu bapakmu, bapaknya moyangmu gitu. Dulu bapak nenek moyangmu itu ada 5 gitu. Tapi kemudian jadi presiden gitu misalnya. Itu bohong memotivasinya itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau tapi itu susah, diusahakan diminimalisir. Kalau bohong ini bisa namanya ada anak saya masih kecil gitu kan, dulu jadi mau baca Quran nggak bisa kan, terus supaya dia baca, terus dia nanya dulu, bapak dulu seumur saya bisa nggak gitu, nah tuh padahal saya waktu itu belum bisa juga kan. Nggak boleh. Maksudnya memotivasi, maksudnya hanya bersifat. Kalau itu kenyataan Pengalaman pribadi. Ini motivasi. Memotivasi. Hubungannya sama puasa anak-anak kecil kan. Sekarang apalagi yang sekolah gitu. Di Indonesia nih kasusnya. Mereka puasa tidak puasa misalnya. Tapi malah nyuruh orang tuanya jangan bilangin bu guru, jangan bilangin teman-teman kalau nggak puasa. Nah, Iya. kan Kalau Ya sudah, kita nggak usah bilang. Ya bagus, gimana anakmu puasa nggak? Ya, tanya sendiri sama anaknya puasa nggak? Alhamdulillah enggak. Ya kalau bisa nggak, kalau berbohong. Ya itu salah satu berbohong. Banyak yang nanti kita babnya ada lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, al-ghibatu. Gosip. Membicarakan orang lain. Hibah itu apa sih hibah itu? Hibah itu berkata pada seseorang di mana orang yang dikatakannya tidak ada. Tidak hadir. Sesuatu yang sifatnya realita, tapi yang tidak disukai kalau sesuatu itu diceritakan. Misalkan si A kepalanya ada botaknya, sudah dia tutup-tutupin dengan rambutnya gitu, supaya nggak kelihatan atau apa gitu. Kemudian cerita si A itu kepalanya ada pitaknya, padahal dia sudah berusaha nutupin, maka hukumnya adalah riba atas sesuatu yang ada yang tidak disukai untuk diceritakan. Kalau cerita kebaikan nggak jadi masalah. Ya. Kalau seseorang cerita kebaikan pada orang nggak jadi masalah, maka itu malah disunahkan. Yang nggak jadi, yang menjadi masalah cerita sesuatu yang tidak disukai, yang dia sendiri berusaha nutup. Itu yang realita. Kalau tidak realita maka bukan hibah lagi, namanya fitnah. Hibah saja sudah tidak boleh, apalagi fitnah. Termasuk adalah hibah mendengarkan orang yang hibah. Wow, apa namanya yang hibah berdua? Nggak diem, kamu diem, iya diem, tapi dia dengerin aja. Khusyuk gitu. Dia ngomongin yang ini, giliran yang si A ngomongin ngadap ini. Tapi dia ngomongin sama aja hibah. Termasuk hibah adalah mendengarkan berita-berita tentang hibah. Iya, gosip. Banyak di Indonesia. Di sini nggak ada. Oh, sini Ibu-ibu sini nggak ada yang hibah. Oh, nggak Di ada. sana. sebelah sana. Itu nggak boleh. Maka ketika riba, maka dia pahala puasanya rontok. Puasanya gimana Pak? Puasanya tidak menjadi apa-apa. Sah. Tapi pahalanya kosong. Mending buka sekalian. Enggak, haram. Bukan haram. Gimana sih? kalau terus tersadar astagfirullahaladzim, mengulangi niatnya lagi gimana? Maksudnya memperbarui niat saya puasa lagi. Kalau tidak tersadar kemudian, kalau lupa nanti ada. Kalau lupa sih nggak jadi masalah. Ya tidak tersadar untuk bergibah gitu kan? Ya nggak apa-apa. Makan aja kalau nggak sadar nggak apa-apa.
Tapi nggak boleh disengaja ya. Makan gini, misalkan makan kita mau perjalanan, bawa roti, bawa apa? Kenapa? Biar kalau lupa ada. Lu nggak boleh itu. Nggak boleh disediakan. Ada minuman gitu ya. Setiap hari sengaja ada air di situ dituangkan. Kali aja nanti lupa. Gitu kan diminum. Nggak boleh begitu. Man. Kalau kemarin ada teman yang curhat gitu, karena dia kan ada anak bayi. Jadi kalau ngasih makan anak bayi itu biasaan. Biasanya dulu kan nyobain gitu panas atau enggak. Dan itu terjadi berulang kali sama dia. Itu termasuk yang lupa. Enggak apa-apa. Lupa, itu yang jadi lupa. Kalau lupa adalah rezeki. Lupa habis 2 piring. Walaupun 2 piring, makan 2 piring, lupa. Selesai, kok puasa saya? Tapi belum minum ya, Pak? Tapi belum minum. Belum minum. Ya itu adalah rezeki. Jangan kemudian, tapi begitu sudah ingat, harus segera dihentikan. Makan gitu. Tiba-tiba, astagfirullah. Oh, masih di mulut kan? Kan yang mulut hukumnya sah gitu, Pak. Gitu. Nah, yang di mulut semuanya dikeluarkan. Oh jadi hadis yang Tidak berlaku. Ini ya. Al-ghibah. Kemudian wal ghadab, marah. Nggak boleh ya. Wal ghadab, marah tidak boleh. Sama anak. Tidak boleh marah. Meskipun marah itu adalah marah yang hak. Marah yang benar. Gak boleh. Marah itu ada marah yang salah, ada yang marah yang benar gitu. Man ahabba lillahi wa ghadiba lillahi fahuwa al-iman. Maka orang-orang siapa yang seseorang itu mencintai sesuatu karena Allah dan membenci karena Allah, maka dia apa namanya? Wah, ini ada calling. Ya, ya. Disapa nih kayaknya buka belum gitu. Udah masak belum, biasanya gitu, udah masak belum. Usah deh masakin. Ya, ini al-ghadab, marah. Jadi misalkan kita marah pada pasangan, ketika bulan puasa, sampaikanlah dengan cara tidak marah. Meskipun itu benar marah. Ditulis ya, Pak. Marahnya saya marah gitu ya, Bang. sayang, Ergin. sayang tuh. Oh, saya dulu. Saya marah. Saya terpaksa marah ini. Tapi bukan kemudian Itu marahnya pada waktu puasanya atau pada masa puasa. kalau habis buka boleh? Jadi kalau menahan marah gimana, Pak? Berarti kan ditahan sampai buka. Jadi sebetulnya itu maksanya puasa kan salah satu makna puasa sebetulnya sabar. Mendidik kita menjadi sabar. Berarti sesuatu itu, solusi sesuatu itu tidak selalu dengan marah. Ada sesuatu solusi yang lain yang bisa. Gitu. Kenapa kalau ada solusi yang lain bisa diselesaikan, kenapa solusinya harus dengan marah? Puasa itu mendidik seseorang bukan untuk marah menjadi solusi, tapi dengan kata-kata yang baik menjadi solusi. Makanya marah itu meskipun benar. Itu marah puasanya batal. Loh, bukan. Pahala puasanya Tapi meskipun marahnya tuh nahan dirinya sendiri gitu Pak, boleh nggak? Misalnya kan kita marah nih, tidak marah diucapkan tapi benar-benar nahan diri. Oh, ya, nggak apa-apa. Jadi biar ini ya. Kecuali marah yang memang apa namanya dia melanggar aturan Allah. Anak nggak sholat gitu. Marah. Misalkan apa namanya suami nyicipin gitu, puasa nyicipin kebanyakan, marah gitu kan. Lupa Pak, lupa istriku, lupa gimana? Nyicipin lupa. Marah gitu. Nggak jadi masalah karena dia melanggar aturan. Kalau hanya marah karena mandi anak telat gitu.
itu tidak, usahakan jangan marah. Suami pakaian kotor salah naruh, Marah. jangan marah. Mana matamu? Jangan gitu. Masalah sepele tidak selesaikan dengan kecuali kalau hal-hal yang haram dilakukan maka boleh. Tapi kalau habis marah terus minta maaf bagaimana? Nanti diulangi lagi. Ya kalau marah kemudian enggak sengaja ya. Iya, nggak sengaja Ya, keterpasan. Istighfar. Dan ini kemudian ada dua lagi ya. Saya Puasa selesaikan saja. untuk Allah. Ada satu lagi yaitu ada dua lagi. Yang pertama, yang kedua adalah asyahwat. Syahwat ya. Melihat syahwat-syahwat. Waduh. Sesuatu yang haram kemudian membangkitkan syahwat, maka itu membatalkan puasa. Termasuk ya melihat aurat gitu loh. Auratnya seseorang yang melihat membatalkan yang bukan haknya. Kalau istri dilihat kemudian kita syahwat tidak menjadi masalah. Karena buka ya. enggak apa-apa, pada saat puasa enggak jadi masalah. Asal. Iya, misalkan syahwat sama, makanya banyak yang udah nikah, belum nikah nih mau. Itu ditahan tapi kan. Ya? Tapi harus ditahan. Ditahan. Tapi syahwatnya pada istri tidak menjadi masalah. Tapi Ramadan. Enggak apa-apa. Yang penting tidak hubungan suami dan istri. Enggak apa-apa. Itu punya Anda gitu. Apa Mas Riza? Boleh gitu. Yang tidak boleh itu yang haram. Melihat sesuatu yang haram bukan makromnya, kemudian itu aurat, nimbulkan syahwat, maka pahalanya hilang. Termasuk diantaranya lihat di internet. Lihat sesuatu apa, kemudian menimbulkan syahwat, maka pahala puasanya gugur. Yang terakhir itu ada Iklan. Sober itu. apa satu lagi? Itu Pak. Iya. Nggak normal. Ada yang adu domba ya, adu domba. Adu domba itu maksudnya adalah begini. Ada sesuatu yang diceritakan pada orang lain. Si A menceritakan si B. Biar si B itu punya rasa berbeda. Itu namanya ngadu-adu. Jadi ataupun dua-duanya baik salah satunya. Si A berkata, Bu, misalkan, atau Pak, Bu, atau Mbak, Mas gitu. Si Anu tuh kemarin ketemu sama kamu melengos itu apa ya? Mengacuhkan, membuang muka. Tahu nggak kamu? Oh ya, iya. Dia memang sudah lama membuang muka. Akhirnya timbul perasaan. Oh begitu ya, awas ya. Gitu. Kata-kata awas menimbulkan perasaan berbeda itu sudah termasuk adu domba. Kita harus menjaga dua persaudaraan ini tidak boleh diganggu. Gitu. Seseorang misalkan seseorang ngomongin gitu atau apa gitu, atau berkata yang tidak atau berbuat yang tidak kepada si B, jangan diceritakan kepada si B, tapi si A-nya dikasih tahu bahwa si B nggak begitu. Si B itu sayang kepada kamu, malah harusnya diakurkan, ditepungkan apa namanya? Disatukan. Bukan, oh ya benar, memang si B begitu, wah dikomporin gitu. Tidak. Atau kemudian ceritakan kepada si A begini, akhirnya apa, cekcok. Tidak. Tapi dikatakan bahwa si A, gimana tanggapan si A? Baik, tanggapannya kepada saya ceritanya baik semua kok ini. Gak apa-apa, itu termasuk bahwa yang tidak menjadi masalah. Si A nya berkata kepada si A, oh di si B itu baik kok gini, akhirnya apa? Mereka bersatu. Itu yang lebih utama. Makanya mengadu domba itu saja yang bisa saya sampaikan kalau kita mau maghrib. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan kita bahas pada kali ini bermanfaat bagi kita sekalian.
usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita tutup majlis kita dengan baca Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah dan alfanya adalah karena kebodohan saya dan kelalaian saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.